Halo semua, kembali lagi dengan gua Hand of the Mobile Gaming Theory. Ya, kali ini akan ngebahas tentang sebuah attachment. Ya, sebuah attachment yang sangat ambigu. Banyak orang yang menerka-nerka, bener nggak sih attachment ini bisa memperbaiki aim? Nah, banyak yang bilang gitu. Terus, apakah attachment ini masih viable dipakai di season sekarang gitu ya? Apalagi bentar lagi akan ada Gunsmith ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah attachment yang sangat menarik untuk dibahas gitu ya. Nama attachmentnya adalah suppressor gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman bisa mendapatkan insight ya dari video kali ini ya, bagaimana cara kita menganalisis suppressor ini gitu. Kemungkinan besar teman-teman bisa menggunakan metode yang sama untuk menganalisis nanti Gunsmith gitu ya. Jadi ketika kita bisa memahami attachment yang hanya sedikit ini, maka kemungkinan kita akan lebih mudah untuk memahami Gunsmith nantinya gitu ya. Karena ada satu hal yang sangat gue apresiasi gitu ya dengan hadirnya Gunsmith itu, bukan karena dia semakin banyak, bukan karena dia semakin kompleks jadi makin seru game ya, enggak, tapi karena ada banyak sekali data yang akhirnya diubah gitu ya. Data yang diubah tuh maksudnya gini, yang tadinya dia sifatnya metadata berubah menjadi raw data gitu. Jadi metadata itu apa sama raw data itu apa, nanti kita jelasin sambil jalan ya. Nah, yang pertama adalah kita ngomongin suppressornya dulu gitu ya. Nah, suppressor ini teman-teman, tulisannya ya, gunfire is hidden ya di bagian sini. Dan teman-teman bisa lihat nanti, gunfire is hidden on enemy minimap and makes it harder to be located. Jadi penggunaan utama suppressor dalam definisinya adalah untuk membuat suara tembakan kita itu jadi senyap gitu. Jadi nggak kedengeran sama musuhnya di minimap. Kedengeran mungkin gitu ya. Secara suara mungkin kedengeran, tapi di minimap itu minimal nggak ngebling gitu, nggak muncul gitu kitanya. Gitu, dan menjadi lebih sulit gitu ya. Kalau pakai Supra ini kan kadang kita nembak dari mana gitu ya, musuhnya nggak nengok-nengok gitu nyampe akhirnya dia mati gitu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk menculik-culik klub gitu ya. Nah, terus selain menyembunyikan suara tadi gitu ya, itu juga ada efeknya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat nih basic statusnya Kiki ini kan range-nya 28 ya. Ketika dipakai Supra jadi 18, jadi berkurang 10 poin. Gitu. Nah, ini adalah yang namanya raw data. Nah, apa tuh Bang raw data gitu ya? Raw data tuh gini teman-teman. Raw data itu adalah data yang secara terang-terangan ditunjukkan oleh developer game. Jadi secara penampakan itu langsung kelihatan. Contoh misalnya ya, kalau kita kayak gini, nah ini adalah statistik raw data dari Kiki. Damage 77, fire rate 68, mobility 78, akurasi 47, range 28. Nah, developer hanya memberikan data ini gitu ya. Yang hanya data ini yang diberikan kepada kita untuk memahami Kiki. Jadi ini adalah raw data, itu data kasar terkait Kiki. Bahkan developer nggak merinci ya, mobility 78 ini adalah mobility ketika dia dibawa lari, apa ketika dia lagi ADS, ngerti nggak? Jadi kalau di Hawknest tuh ngeluarin data, oh nih senjata ini kalau misal dibawa lari kecepatannya sekian. Oh kalau misalnya dipakai sambil aim gitu ya, sambil ADS, kecepatannya sekian. Nah itu dia membongkar data raw gitu ya, membongkar data kasar. Yang mana itu belum tidak dikonfirmasi oleh developer gamenya, sehingga data-data tersebut itu tidak punya basis basis ilmiah yang kuat gitu. Karena itu hasil percobaan individunya si Hawkness gitu. Nah, tapi ketika kita mau menganalisis sebuah patch, menganalisis sebuah meta gitu ya, maka yang akan kita lihat itu sebaiknya gitu yang punya landasan ilmiah, yaitu yang ini, yang raw data ini. Jadi kita nggak bisa nih ngambil lebih jauh, oh mobility itu 78 itu sebenarnya ketika dibawa lari dia 81, tapi ketika lagi aim dia 75, makanya kalau diambil rata-rata 78. Nah itu nggak bisa tuh kita ngambil kesimpulan kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar ini raw data. Nah tapi ada juga data-data yang sebenarnya ada di sana, tapi sama developer itu nggak ditunjukin.
Contohnya tuh ya, contohnya nih sekarang, kalau sekarang nih kita buka foregrip, lihat tuh, reduce recoil while aiming down the sight. Jadi reduce recoil while ADS. Pertama kali CODM keluar nggak ada tulisan itu. Ketika pertama kali CODM keluar, baik foregrip maupun laser sights, tulisannya sama-sama increase akurasi. Gitu. Jadi laser sight increase accuracy, foregrip increase accuracy. Nah, itu raw datanya adalah increase accuracy, tapi ada namanya data yang tidak ditunjukkan oleh developer. Nah, data yang tidak ditunjukkan oleh developer itu namanya metadata. Itu data yang ada di dalam sistem yang tahu developer doang. Nah, metadatanya foregrip adalah ternyata dia itu meningkatkan akurasi ketika ADS. Dan laser sight itu meningkatkan akurasi ketika lagi hipfire. Nangkap nggak? Nah, itu yang namanya, itu cara ngebedain raw data sama metadata. Dan metadata itu tidak akan pernah bisa terkonfirmasi. Tidak akan pernah bisa terkonfirmasi sampai developer itu bikin rilis. Gitu, bikin rilis. Jadi kayak kemarin ya, foregrip sama laser sight, bagi orang-orang yang sudah main FPS di PC, dia langsung tahu bedanya apa. Tapi bagi orang-orang yang pemain yang baru pertama kali nyentuh FPS di mobile gitu, di HP, dia nggak bisa buktiin bahwa recoil, paling cuma perasaan doang. Kalau pakai foregrip kok feel-nya lebih enak ya kalau lagi ADS, paling dia cuma bisa bilang gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong secara faktual bahwa foregrip benar-benar memperbaiki akurasi ketika ADS. Sampai sini nangkep ya? Nah, sekarang kita ngomongin suppressor. Suppressor banyak yang bilang secara feel, suppressor itu meningkatkan akurasi. Jadi banyak orang akhirnya nggak main foregrip gitu ya. Dia nggak main foregrip, tapi dia justru mainnya suppressor. Karena suppressor ini memperbaiki akurasi tidak hanya ketika dia ADS, tapi dia juga ketika hipfire juga akurasinya jadi makin bagus. Contoh realnya adalah ketika sekarang banyak user KRM yang merasa bahwa dibanding pakai laser sight, mereka merasa lebih terbantu ketika mereka pakai suppressor. Mereka lebih ngerasa aimnya lebih on point gitu ketika suppressor dipakai. Dan ada temen yang juga nyoba gitu, kayak Hawkness gitu, nyoba-nyoba. Sebaran hipfire-nya itu mengecil gitu. Jadi nggak nyebar gitu ketika dia dipakein suppressor. Gitu, teman-teman. Nah, gue sendiri pernah nyoba di BK. Jadi BK itu gue coba hipfire dengan laser sight dan hipfire dengan suppressor, itu lurusan hipfire dengan suppressor. Dan menariknya di Type 25 yang recoilnya goyangnya luar biasa, gue coba secara pribadi, itu recoilnya berkurang drastis ketika pakai suppressor ketika ADS. Gitu. Jadi suppressor ini dihipotesiskan atau diperkirakan jangan-jangan dia ini bisa memperbaiki aim baik secara ADS maupun hipfire. Nangkep nggak? Nah, tapi sampai detik ini orang-orang masih bertanya, bener nggak sih kayak gitu? Apa cuma perasaan gua aja? Nah, di situ kan. Jadi apakah metadata ini apakah bisa dibuktikan? Nah, ternyata pada akhirnya itu bisa dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dengan rilisnya video-video terkait Gunsmith, teman-teman. Nah, ketika Gunsmith, mereka lagi-lagi ngebuka banyak banget metadata. Salah satu metadata yang dibuka adalah suppressor. Itu ternyata ada banyak. Jadi muzzle gitu ya, ada banyak. Dan setiap dari muzzle itu kebanyakan meningkatkan akurasi. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa bilang suppressor itu memperbaiki AIM gitu ya, karena dikonfirmasi di patch depan yang bocorannya sudah keluar. Artinya metadata yang terjadi di season-season ke belakang ini itu ternyata benar, cuman nggak ditulis sebagai raw data kayak gitu. Jadi jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi suppressor ini menarik gitu. Dia memang meningkatkan AIM gitu ya, baik dia AIM itu hipfire maupun AIM ketika ADS, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah banyak orang berhenti di sana gitu. Banyak orang berhenti di ini mah supaya suaranya enak. Ada banyak orang pakai supre gara-gara suaranya enak, ini aneh banget. Yang kedua adalah dia merasa bahwa ini lebih lebih lurus recoilnya gitu ya.
Nah, itu orang kedua. Nah, tapi ada tipe ketiga nih. Ada tipe ketiga yang menarik. Yang mana ini bukan metadata, ini sebenarnya raw data, tapi dia butuh analisis lebih jauh. Nah, yang ketiga adalah ketika orang pakai Supre, dia ngerasa tembakannya lebih sakit. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu, atau pernah nggak kalian ngerasain itu? Gue kemarin barusan nonton videonya Rosho gitu ya. Rosho bilang di videonya gini, gue pakai foregrip lagi nih guys gitu. Karena gue penasaran nih, karena salah satu influencer Indonesia yang gue respect itu Rosho. Otaknya dipakai gitu. Jadi kalau analisis tuh enak gitu didengarnya. Nah, si Rosho ini ngomong gitu ya, ngomong di videonya gini, gue balik lagi ke foregrip gitu ya. Tapi kalau jarak dekat, nah dia ngomong gitu, kalau jarak dekat gue lebih suka Supre sih, lebih sakit gitu, perasaan gue aja kali ya, dia bilang gitu. Nah, yang merasakan kayak Rosho itu tuh nggak cuma dia, ada banyak banget orang yang pakai Supre itu merasa hitnya itu lebih on point gitu. Yang pertama, kedua, lebih sakit dia ngerasanya. Nah, sekarang kita akan ngebahas kenapa hal itu mungkin untuk terjadi. Kenapa senjata yang dipakein Supre itu bisa lebih sakit? Karena ada nih salah satu pro player Indonesia lah, gue nggak perlu sebutin namanya. Dia ngomel-ngomel gitu, wah udah season sekarang masih aja AR dipakein Supre. Nah ini kurang jauh nih. Analyticalnya itu kurang gitu dia. Jadi gini ya teman-teman ya, suppressor ini selain mempengaruhi suara ya dan mempengaruhi AIM tadi, dia juga mempengaruhi range. Dan range itu adalah variabel kunci dari efektivitas damage gitu. Contoh misalnya kita ngomongin Cordite, range 40, RUS, range 32, terus apalagi Striker, range 30, LK, range 55, ya kan? Nah, semua range ini itu kalau teman-teman lihat ya, range yang tinggi gini, damage-nya rendah, tapi sakitnya ya sakit-sakit juga dibanding sama damage yang tinggi dan range rendah. Kenapa? Karena gini, damage itu akan semakin sakit. Tiap senjata itu punya yang namanya killing circle. Kalau teman-teman udah nonton videonya fans ya, Arshad, dia yang jelasin tentang killing circle gitu ya. Nah, killing circle itu adalah kondisi di mana setiap senjata itu punya zona-zona killingnya gitu. Jadi kalau semakin shotgun itu semakin dekat, sniper itu semakin jauh gitu. Nah, di antara zona killingnya itu gitu ya, killing circle-nya itu gitu, itu ada efektivitas damage-nya gitu. Ada efektivitas damage-nya. Semakin range-nya ini kecil, maka semakin dekat semakin sakit gitu. Nah, makanya ketika Rosho bilang di videonya itu, tapi kalau pakai Supre, gue jarak dekatnya tuh lebih sakit. Jelas, kenapa? Karena ketika dia pakai Supre, range-nya mengecil, sehingga efektivitas damage dia juga ada di dalam killing circle yang lebih kecil gitu. Sehingga secara jarak dekat damage-nya lebih sakit. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya nih, gue pribadi ya, gitu. Kalau lagi eksperimen AR tapi buat rusher gitu, AR tapi gue pakein buat ngerush, gitu ya. Biasanya gue pakein gue pakein gue pakein Supre. Supaya apa? Misal contoh nih tipe 25, gue pakein Supre. Range-nya jadi range-nya senjata jarak dekat, gitu. Pertama dia memperbaiki kualitas aim. Kedua, dia range-nya jadi range jarak dekat sehingga dia bisa bersaing dengan senjata-senjata lain yang dipakai untuk jarak dekat juga. Nangkep ya? Gitu poinnya teman-teman. Jadi Supre itu bukan hanya untuk memperbaiki suara, tapi dia juga untuk mengubah efektivitas damage dari sebuah senjata. Gitu. Nah, itu yang mungkin belum banyak dipahami sama orang-orang. Nah, jadi gitu aja sih yang pengen gue sampein. Jadi ada 3 hal dari Supre yang menarik gitu ya, sehingga teman-teman bisa membantu teman-teman nanti untuk memahami gunsmith. Karena di gunsmith itu udah dipermudah. Semua metadata itu, sebagian besar metadata ya, itu udah dibuka jadi raw data. Jadi kita benar-benar bisa langsung tahu insight-nya dan ilmiah ketika berangkat menganalisis gitu. Yang kedua, ada 3 variabel Supre di patch ini. Kalau nanti sih di gunsmith akan banyak banget ya tipe-tipe Supre, teman-teman bisa pilih. Cuma setidaknya ada 3 variabel itu gitu di patch kali ini gitu. Mudah-mudahan bisa manfaat. Coba silakan teman-teman riset ya mandiri ya untuk Supre dipakein di senjata teman-teman, siapa tahu bisa menambah efektivitas, apalagi mau IGC mau major dan kita belum
tahu kapan update patch itu datang gitu ya. Bisa jadi ini membantu teman-teman infonya. Paling itu aja dari gue. Thank you teman-teman sudah mantengin channel ini. Kalau lo ngerasa channel ini bermanfaat, lo bisa share ke teman-teman gitu ya. Lo bisa like, lo bisa subscribe, nyalain lonceng jangan lupa. Gue Henov. Dadah.